Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Roskit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Gimana ini kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Ustaz. Selalu bahagia. Waduh, bahagia. Alhamdulillah. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat atas prestasi di penghujung masa perkuliahan ini, Bos. Alhamdulillah. Kita akan ngobrolin itu nanti, akan ada pertanyaan-pertanyaan khusus untuk aspek itu, Mas Roskit. Tetapi sebelum itu, Mas Roskit, saya ini penasaran. Mas Roskit asalnya dari mana? Dari Gorontalo, Ustaz. Gorontalo. Iya, betul. Apa yang mendorong Mas Roskit ini tertarik untuk melanjutkan studi di UIN Sunan Ampel? Saya mungkin mulai dengan istilah ya, Ustaz. Ada istilah itu yang mengatakan bahwa tersesat di jalan yang benar gitu. Oh. Jadi awalnya memang nggak pernah punya keinginan untuk kuliah di luar daerah, Ustaz. Kalau keinginan ada, tapi karena memang kendala ekonomi pas saat itu, kayaknya rasa-rasanya gitu nggak mungkin deh kuliah di luar Jawa gitu. Tapi akhirnya lewat PBSB, entah gimana cara Tuhan mengatur takdir, akhirnya bisa sampai di UIN Sunan Ampel Surabaya, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih PBSB, terima kasih Kemenak, Gus. Iya, Ustaz. Menariknya ini, Ustaz. Menariknya itu kemarin saya sempat daftar melalui SPAN juga. Jadi SPAN kan ada pilihan pertama sama pilihan kedua. Pilihan keduanya saya ambil UIN Sunan Ampel Surabaya di ini psikoterapi. Tapi ketolak. Usuluddin. Iya, benar. Usuluddin, Ustaz. Tapi ketolak. Karena pas lewat SPAN. Akhirnya lewat PBSB malah diterima. Waduh, memang begitu ya rencana Tuhan ya. Dikasih yang gratis, Ustaz. Dikasih yang gratis. Padahal Mas Roskit sudah kayaknya gak apalah biaya sendiri gitu kan. Ternyata dikasih yang gratis oleh Tuhan melalui PBSB ini. Sekali lagi terima kasih PBSB. Di Gorontalo apa kampus yang bonafit yang ternama gitu, Mas Roskit? Yang ternama itu ada Universitas Negeri Gorontalo, Ustaz. Oh, Universitas Negeri Gorontalo. Iya, ada IAIN juga yang sekarang baru-baru ini udah jadi universitas naik. Tapi baru-baru ini, awalnya masih IAIN. Jadi Universitas Islam Negeri apa berarti, Mas Roskit? Sultan Amai. Jadi kalau disingkat jadi UINSA juga. Waduh. Tidak mungkin tapi ya pakai singkatan UINSA ya. Iya, paling pakai singkatan yang lain gitu ya, agak beda gitu. Agak beda. Soalnya ada juga kan di Jawa Timur itu di singkatannya itu pakai UIN 1 jadinya, UIN 1. Iya, benar. Jadi di Gorontalo ada yang cukup terkenal juga berarti ya, Universitas Negeri Gorontalo dan kemudian UIN yang baru ini ya. Terima kasih. Iya, benar, Ustaz. Mas Roskit, apa nih selama kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya, khususnya di Prodi Bimbingan Konseling Islam, apa hal yang berkesan selama ini? Oh ternyata gitu kan, apa? Yang paling berkesan mungkin pas awal-awal dulu ya, Ustaz ya. Pas mau masuk ke UINSA itu kan saya nih orang Gorontalo yang tidak tahu menau dengan Jawa itu seperti apa. Saya tahu Jawa itu luar biasa gitu, Ustaz. Nyampe plot sendirian, nggak ada orang Gorontalo yang lain. Akhirnya bingung sama budaya yang di situ, culture shock gitu, Ustaz. Jadi merasakan shock kultur yang ada di sini. Jadi bingung banget gitu pas awal-awal. Tapi saya sangat ingat banget kenapa jadi tertarik bang. Awalnya biasa aja dengan BKI, tapi mulai muncul excited sama BKI itu pas awal PBAK. Saya ingat itu, Ustaz. Awal PBAK itu tanggal 28 Agustus 2018. Waduh, sampai ingat tanggalnya ya. Iya. Saya ingat banget di situ karena pas saat itu
Ustadz Nuril diundang sebagai pembicara, bener kan? Waduh, aduh. Bener kan pada saat itu? Betul, betul. Iya, pas itu Ustadz Nuril diundang sebagai pembicara dan kemudian saya pun kaget kan pas itu, oh lulusan PBSB dari Winsa, wow. Dan baru terus pas saat itu kan dibacain tuh prestasinya, seret. Banyak dari CSS, dari lomba karya tulis ilmiah, dari esai, terus dulu wisudawan terbaik, non akademik juga. Pas saat itu saya dengar itu dan akhirnya saya mulai excited di situ. Jadi awal mula pijakan saya untuk awalnya yang BKI ini nggak tahu ya, kurang tahu apa gitu. Tapi dari situ saya mulai kayaknya menarik di BKI UINSA ini. Nah, akhirnya mulailah di situ, Ustaz. Masya Allah, saya berarti salah satu bagian daripada bagaimana Mas Roskit tertarik ke BKI ini ya. 28 Agustus. Waduh. 2018, Ustaz. 2018, Masya Allah. Iya, sama ini, Ustaz. Saya pas saat itu kan saya nulis kayaknya nulis di BKI ini menarik, saya tulis di buku. Dan salah satu yang langsung saya tulis jadi harapan saya, tapi pas saat itu saya tulis dulu di kepala saya, suatu saat nanti saya akan berbincang langsung dengan orang yang ada di depan itu. Saya merinding ini mendengarnya saya. Iya benar, Ustaz. Saya ngerasa kayaknya nanti saya harus bicara dengan orang yang di depan itu. Ya ini akhirnya di kuliah bisa ketemu, sekarang alhamdulillah bisa ketemu dengan orang yang ngobrol langsung pada saat itu. Waduh, alhamdulillah. Jadi di awal kita bertemu begitu ketika PBAK, terus di kelas juga beberapa kali gitu ya. Iya benar. Ini di penghujung, di akhir dari perkuliahan S1 kita masih ngobrol lagi ini. Wah, sekarang waktunya saya untuk ngambil inspirasi ini dari Mas Roskit. Aduh. Mas Roskit, kalau keterampilan apa sebenarnya yang diperoleh Mas Roskit setelah mengikuti perkuliahan selama S1 ini di BKI? Apa yang diperoleh itu? Yang saya peroleh mungkin banyak ya Ustadz ya. Menurut saya pribadi banyak yang diberikan kepada saya gitu. Yang diberikan itu tentang melakukan pendekatan dengan orang. Saya sangat tertarik banget sama misalnya body language and micro expression, terus bagaimana supaya yang saya baru ingat itu ya Ustaz. Saya baru ngerti gitu. Oh, ternyata BK yang ada di sekolah dengan BK yang sebenarnya itu berbeda. Oh, gimana gitu. Itu? Saya nggak nangkep ini. Apa bedanya, Mas Roskit? Kalau di sekolah saya dulu ya, mungkin refleksinya saya dulu waktu saya masih sekolah itu nganggap BK itu pokoknya tempat untuk yang menakutkan dan tempat yang pokoknya tempat untuk hukuman bagi anak-anak yang memang mereka bermasalah. Nah, tapi pas saya nyampe di sini, kok BKI itu sangat menginspirasi gitu, sangat menyayangi, sangat baik banget gitu, menyelesaikan masalah dari anak-anak sekolah, bukan menghukum gitu. Ini poin menarik dan ada beberapa orang yang merasakan yang sama juga, Mas Roskit. Jadi kok kayaknya beda. BK itu kan di sekolah ya nggak semuanya, tetapi beberapa sekolah itu BK menjadi sebuah ruangan, menjadi sebuah bahkan kata yang menakutkan, menyeramkan. Isinya itu ya omelan, isinya itu adalah hukuman, bla bla yang negatif gitu. Dan Mas Roskit merasakan hal yang sama. Dan ketika masuk di BKI UIN Sunan Ampel ini, Mas Roskit merasakan hal yang berbeda, yang menyenangkan, yang menginspirasi. Cakep sekali. Iya, benar sekali Ustaz. Sama ini juga mungkin Ustaz ya. Awalnya saya ngira kan, dosen-dosen itu pasti kayak terlalu menuntut mahasiswanya gitu. Makanya di hasil akhir sekarang saya sudah di ujung seperti itu. Saya berpikir
dosen saya itu kok BKI banget. Kesimpulan menarik ini. Iya, Ustaz. Saya nganggap dosen saya ini BKI banget. Kenapa saya bilang gitu? Kayak mengedepankan menyayangi mahasiswanya, tidak membebani mahasiswanya. Kalau misalnya ada yang tidak bisa dipahami langsung dikasih tahu dan fast respon gitu. Dibanding dengan kampus-kampus yang lain seperti itu. Soalnya ada teman yang sering ngobrol pengalamannya di kampus. Oh, kok seperti itu? Beda jauh sama kampus saya. Kok beda ya dengan di kampus? Alhamdulillah ya. Kesimpulan yang menarik seperti ini. Jadi setelah mengikuti perkuliahan S1 ini, Mas Roskit berkesimpulan ternyata dosen-dosen saya BKI banget gitu ya, fast respon, kemudian kalau ada bisa membantu langsung dibantu begitu. Cakep ini. Ini saya perlu menyampaikan kepada dosen-dosen yang lain ini sepertinya ini. Boleh Ustaz. Mas Roskit ini kalau diamatin ya dari sosial medianya Mas Roskit, kok perjalanan di perkuliahannya itu terlihat terlihat stabil, terus nyaman, menyenangkan. Saya jadi penasaran, apa nih satu atau dua hal yang titik terendah Mas Roskit selama mengikuti perkuliahan di BKI Uinsa ini, apa Mas? Mungkin kalau di awal ini Ustaz, terkait konsistensi ya Ustaz, kalau saya di awal gitu. Jadi saya punya niat di awal itu ketika masuk kuliah saya tidak akan masuk organisasi, saya akan fokus ke kuliah gitu. Tapi memang ya sudah saya konsisten dengan kuliah, ada tugas dikerjakan, terus presentasi yang baik di kelas gitu. Tapi entah bagaimana perjalanannya, akhirnya saya tetap dimasukkan ke organisasi. Saya nganggap itu pas masuk, wah gimana ya, ini udah masuk ke dalam organisasi nih. Mau nggak mau sudah ada beban yang ditanggung di organisasi dan kuliah. Tapi saya nganggap itu kayaknya ini tantangan baru deh. Gitu. Masa cuma fokus ke kuliah tapi organisasi lancar, atau cuma fokus organisasi tapi kuliah nggak lancar gitu. Akhirnya jadi tantangan dan menyeimbangkan keduanya dengan ngatur waktu pokoknya sedemikian rupa supaya kuliah jalan lancar, IPK baik, terus kemudian organisasi juga jalan seperti itu. Saya harus tepuk tangan ini. Jadi keseimbangan ya antara kadang memang mahasiswa itu ada yang organisasinya bagus tetapi kemudian berdampak kepada akademiknya yang keteteran. Ada juga yang sebaliknya, akademiknya bagus banget tetapi dia tidak merasakan bagaimana berproses di organisasi. Dan Mas Roskit ini salah satu berarti mahasiswa yang mampu menyeimbangkan antara organisasi kemudian akademik juga oke. Dibuktikan dengan ini sih kan, beberapa aktif di beberapa organisasi itu menandakan organisasinya jalan, dan untuk yang akademiknya tentu tidak diragukan kan, sudah dinobatkan jadi wisudawan terbaiknya ini. Alhamdulillah Ustaz. Kalau boleh tahu apa Mas Roskit tips-tipsnya ini untuk kemudian bisa dinobatkan jadi wisudawan terbaik ini menurut Mas Roskit? Kalau saya pribadi kan di awal tadi sudah ada konsisten ya Ustaz ya, menurut saya. Konsisten di awal. Nah, tadi barusan saya hari ini saya nulis tulisan kan ya Ustaz. Jadi saya nulis tulisan itu mengubah hidup dengan kemauan judulnya. Jadi mengubah hidup dengan kemauan. Jadi di awal ya mau gimana ya, kita perlu mau dulu untuk melaksanakan sesuatu. Kalau kita udah mau, ya udah pasti kita akan melakukan apapun itu untuk mengerjakan apa yang kita mau. Nah, dan yang pertama tadi konsisten, terus yang kedua itu menurut saya kesadaran Ustaz. Jadi perlu membangun kesadaran bahwa kita, kalau saya ya pribadi kan dibiayai negara, uang dari pajak rakyat yang diberikan kepada saya. Jadi beban juga sebenarnya Ustaz. Dan akhirnya wah ini tidak bisa disia-siakan gitu.
negara udah berikan uang dan orang tua juga di rumah nunggu gitu. Jadi akhirnya perlu dimaksimalkan. Yang kedua tadi kesadaran, terus yang ketiga circle sih menurut saya Ustaz. Jadi kalau circle kita baik sama orang-orang yang memang mau berjuang bersama, sama orang-orang yang memang punya satu visi dan satu misi sama kita, enak banget gitu buat jalan. Kalau misalnya ada yang keliru, kita konsultasi ke teman atau ke siapapun itu, ke dosen, terutama kan ke Pak Nuril juga. Saya sering banyak bertanya tentang banyak hal pokoknya. Jadi menurut saya itu Ustaz. Jadi konsistensi, kemudian kesadaran, dan yang ketiga dari circle. Iya Ustaz. Alhamdulillah. Saya turut merasakan senang kemarin pas membaca sosial media di BKI itu kan, Ros gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Ros, kalau apa keinginan kamu yang belum terwujud di saat menempuh pendidikan S1 Bimbingan Konseling Islam ini? Apa mungkin ada keinginan yang belum terwujud, itu apa itu? Sebenarnya keinginan saya itu ya tingkat kampus Ustaz. Tingkat universitas untuk terbaiknya. Atau setidaknya ya tingkat fakultas gitu. Jadi tapi karena memang IPK tidak mencukupi itu, akhirnya cuma sampai tingkat prodi saja Ustaz. Alhamdulillah. Berarti sebenarnya inginnya di tingkat kampus atau fakultas begitu, tetapi Allah merencanakan memberikan yang di prodi ya, lumayan. Iya. Kamu semester 7 kan? Iya, alhamdulillah Ustaz. Semester 7. Dengan IPK berapa kalau boleh tahu? 3,82 Ustaz. 3,82. Dulu saya kalau misalnya berbarengan wisuda, berarti saya tetap di bawah kamu, Roskit. Karena dulu IPK saya 3,75 kalau nggak salah. Itu apa ya, prodi terbaik kedua apa ketiga gitu dulu kayaknya. Aduh. Tapi kayaknya orang pas saat itu lebih kuat ini ya Ustaz. Aduh, tidak dong. Kayaknya memang bagus lah ya. Mas Roskit, kalau misalnya ini kan saya sering menemuin beberapa mahasiswa yang sebenarnya nggak pilih BKI loh. Sebenarnya tidak pilih BKI. Akhirnya ada dosen yang menurut saya kalimatnya lucu dulu, bagus tapi bagus itu. Ada seorang dosen namanya Pak Luki, beliau masih di UIN kayaknya, ngajar di psikologi sekarang. Beliau pernah bilang, nggak apa-apa kalian tidak memilih BKI gitu kan. Dan kalian sekarang ternyata Tuhan memberikan BKI. Tidak apa-apa, kalian tersesat di jalan yang benar, katanya begitu. Waduh, gokil kayaknya ini, gimana maksudnya gitu kan. Nah, kan mahasiswa banyak yang begitu Mas Roskit. Gimana menurut Mas Roskit kalau misalnya BKI ini bukan tujuan utama saya, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang model begitu, Mas Roskit? Ya, sebenarnya saya juga, itu relate banget sama saya, Ustaz. Saya pun begitu pas awal-awal. Soalnya saya awal itu ngambil PMI, Ustaz. Oh, PMI. Ngambil PMI, tapi entah kenapa malah dapatnya di BKI gitu. Tapi saya di situ mikir, ini udah masuk ke BKI, sudah terdaftar di kampus, sudah dikasih, sudah terdaftar di BKI lah. Ya masa saya tidak kuliah gitu. Jadi akhirnya mungkin tinggal mencari kenyamanan di BKI bagaimana, mulai mencari kira-kira ketertarikan di BKI itu seperti apa. Dan akhirnya memunculkan kesadaran gitu. Kayaknya akhirnya muncul mikir itu, kayaknya di BKI malah keren deh. Soalnya kita bisa paham orang lain tanpa harus dia menjelaskan dirinya sendiri kepada kita. Kita bisa tahu gitu. Dan jadi banyak hal yang lain, Ustaz. Kata kuncinya itu adalah mencari kenyamanan ya, mencari kenyamanan yang kemudian bisa memunculkan kesadaran betapa pentingnya
ke prodi kita tercinta ini begitu ya. Iya benar Ustaz. Jadi tips yang menarik ini karena saya juga mau buat video yang berkenaan dengan ini. Kayaknya ada beberapa mahasiswa yang itu salah jurusan awalnya gitu. Bukan hanya di BKI, bisa jadi misalnya saya aslinya nggak pengen nih masuk prodi matematika atau misalnya fisika atau misalnya tafsir hadis dan seterusnya. Tapi kok saya ada di sini nih, gimana? Apa yang harus saya lakukan? Itu menjadi hal yang penting juga kayaknya Mas Roskit. Ini adalah poin menarik yang sudah disampaikan Mas Roskit, mencari kenyamanan yang menumbuhkan kemudian kesadaran. Cakep. Mas Roskit. Iya Ustaz. Kalau nih pesan-pesan kamu nih sebagai alumnus begitu, kakak senior nih, terus apa pesan-pesan kepada adik-adik kamu yang saat ini masih memperjuangkan perkuliahan atau sedang menggarap tesis, skripsi, seterusnya, apa pesan-pesannya? Iya. Pesan-pesannya ya mungkin pas pelaksanaan perkuliahan ya apa yang sudah dipilih ya diselesaikan gitu ya. Apa yang sudah dipilih sejak awal ya diselesaikan. Terus untuk orang-orang yang memang di awal merasa tidak cocok di BKI, apa sih yang sebenarnya yang membuat tidak cocok? Atau cari kenyamanannya lah di mana BKI ini. Soalnya bisa jadi orang-orang yang mengatakan seperti itu, ini sebenarnya ini pelarian gitu. Pelarian dalam artian sebenarnya mereka punya masalah lain di luar dengan mengatasnamakan tidak cocok di BKI gitu. Menurut saya ya Ustadz, dan akhirnya mereka menjadikan BKI sebagai tameng itu. Terus untuk perkuliahan ya tetap masuk kuliah mau bagaimanapun kondisinya, apalagi sekarang lagi online ya Ustadz. Sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak masuk. Hanya kita saja yang membuat alasannya. Soalnya ada beberapa teman saya juga yang mereka mungkin karena menganggap sepele ya perkuliahan. Dosennya ini ya akhir-akhir aja. Dan kembali lagi di awal, kita kan sebagai santri gitu ya. Artinya yang kita cari walaupun ilmunya tidak dapat, misalnya tidak dapat gitu, setidaknya keberkahannya kita dapat. Waduh, dalam sekali ini. Iya, kan itu sering dosen-dosen di BKI sering ajarkan, apalagi kalau itu kata Pak Holil. Kalau nggak dapat ilmu ya setidaknya antum semua ini dapat berkah dari guru gitu. Saya setuju banget itu. Setuju banget. Iya, mungkin itu Ustaz. Berarti yang pertama tadi, selesaikan pilihan kamu atau kamu sudah memilih, maka kamu harus menyelesaikannya dengan baik. Kemudian yang kedua ya cari kenyamanan yang membuatmu sadar akan pentingnya yang kamu pilih itu. Kemudian yang menarik ini kalimat tadi, kalau kita bersungguh-sungguh berkomitmen terhadap perkuliahan, baik itu daring ataupun luring, kalaupun misalnya kita nggak dapat ilmunya, minimal dapat berkahnya. Ini saya suka banget ini. Saya suka banget. Iya, sama ini Ustaz. Ada terakhir. Ada lagi Ustaz. Jadi mungkin untuk orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya terlalu sibuk di organisasi gitu sampai lupa dengan perkuliahan. Sebenarnya bukan organisasinya, tapi diri Anda sendiri yang menjadi penentu. Iya, karena memang kan menurut saya kita punya kebebasan untuk memilih dan kita punya skala prioritas untuk menentukan sesuatu gitu. Jadi ini saya sangat ingat Ustaz. Ini kata Bu Merina. Kata Bu Mer itu sebenarnya bukan kita itu tidak sibuk, cuman hal yang kita kerjakan itu bukan prioritas gitu. Boleh bilang seperti itu. Jadi sebenarnya semua hal ini prioritas, tapi ada presentasi prioritasnya sehingga kita bisa bagi-bagi gitu yang kita tahu. Jadi yang mengatakan bahwa saya terlalu sibuk di organisasi ya
Itu bukan alasan. Kuliah lebih penting, apalagi kuliahnya misalnya dibiayai orang tua. Apalagi kuliahnya dibiayai oleh orang tua. Ini juga kalimat yang menarik yang dikutip dari Bumer ya. Sebenarnya kita bukan terlalu sibuk, tetapi kita tidak memiliki prioritas atas apa yang kita kerjakan. Ini menarik lagi ini Mas Roskit. Terakhir Mas Roskit, terima kasih atas inspirasinya. Terakhir pertanyaan saya Mas Roskit, apa nih rencana ke depan setelah rampung S1, apa rencananya Mas Roskit? Rencananya, alhamdulillah saya sudah buat list ya, seperti di awal yang Pak Nuril katakan ya. Saya buat list, terinspirasi lah dari situ. Saya buat list banyak gitu. Karena memang sebagaimana saya pernah dengar itu pas pelatihan mentor kemarin, saya lupa siapa yang beliau itu mengatakan di slide PPT-nya itu mengatakan bahwa ketika seseorang menulis, ini penelitian dari Harvard, di dalam penelitiannya mengatakan bahwa ketika seseorang memiliki harapan, sebuah harapan, dan kemudian dia memilih untuk menuliskannya, itu 70% akan tercapai dibanding orang yang hanya punya harapan tapi hanya di kepalanya. Jadi saya lebih memilih untuk menulis, dan memang kalau saya pribadi lebih harapannya ya tunggu saja saya akan jadi apa ke depan. Kalau saya jadi itu ya udah itu saya gitu. Jadi sampai jumpa di masa depan gitu. Jadi sudah menuliskan rencana-rencananya ini karena Mas Roskit yakin kalau menuliskannya itu akan lebih mudah untuk mencapai berdasarkan pada sesi mentoring itu ada sebuah slide yang menyadarkan Mas Roskit. Ini memang menunjukkan Mas Roskit detail sekali ini pada aspek-aspek tertentu, kemudian tidak hanya detail dan sadar, kemudian juga melakukannya dengan baik. Dan itulah yang saya yakin bahwa yang menjadikan Mas Roskit menjadi wisudawan terbaik prodi bimbingan konseling UINSA adalah aspek itu Mas Roskit. Dan saya juga sangat yakin bahwa prestasi yang barusan Mas Roskit dapat itu bukan yang terakhir. Masih banyak prestasi-prestasi lain yang Mas Roskit dapatkan ini. Amin. Terima kasih Mas Roskit atas sharingnya, dan mudah-mudahan rencananya Mas Roskit entah itu di dunia akademik, di karir, termasuk di hubungan relationship itu mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Terima kasih Mas Roskit atas sharingnya. Kita akhiri dulu dan mohon izin nanti kalau saya misalnya menghubungi Mas Roskit untuk ngorek-ngorek inspirasi karena ini masih sangat secuil. Saya sangat yakin masih ada aspek-aspek lain yang saya bisa gali dari Mas Roskit, misalnya dari kepenulisan, dari organisasi, cara belajar, itu kan masih bisa digali kemudian kita sharingkan ini. Mohon nanti kalau berkenan saya akan hubungin lagi Mas Roskit. Siap Ustadz, insyaallah. Siap nanti insyaallah. Oke, mohon bantuannya juga Ustadz nanti. Oh, jelas. I will do my best, Mas Roskit. Besti, Ustadz, besti. Besti, Ustadz. Siap Ustadz. Oke. Terima kasih Mas Roskit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya Mas Roskit. Terima kasih Siap. banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Ustadz.